Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong. Saya ini Lee Hsien Loong. Walaupun kita satu marga, saya lebih membela warga negara Indonesia yang namanya Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Razli Studio. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe dalam channel ini, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia dan lebih pada konten video reaction, guys. Pada kali ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Lius Sung Karisma Saya Tionghoa Buddha soal Ustadz Abdul Somad, ini kedaulatan Indonesia. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Lius Sung Karisma Official. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Lius Sung Karisma Official dengan memberikan subscribe, like saya dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go. Ini ada pesan khusus nih yang mesti didengar, penting. Subscribe, like, comment, and share. Nggak kena biaya, tapi bermanfaat buat channel ini. Saya mau mengomentari tentang Ustadz Abdul Somad yang nggak boleh masuk Singapura. Walaupun beliau sudah, menurut keterangannya, beliau sudah cap, lewat, tasnya ditarik. Deportasi istilahnya. Nah, saya nggak kenal Ustadz Abdul Somad itu, bukan nggak kenal ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah jabat tangan atau berdiskusi. Tapi kenapa saya tergelitik untuk mengomentari setelah saya mendapat kiriman dari Syahganda Nenggolan, Dr. Syahganda Nenggolan, ngirim tulisan tentang Abdul Somad dan Singapura ini, yang saya berkeyakinan sedikit orang yang tahu. Saya membaca tulisan Dr. Syahganda luar negeri, guys, dan itu benar adanya. Sejarah memang Singapura itu dulu kepunyaan orang Melayu. Iya. Ustadz Abdul Somad itu orang Melayu. Jadi aneh buat saya orang yang mempunyai wilayah. Karena sejarah Singapura itu dalam tulisan Dr. Syahganda itu dulu bersatu itu dengan Malaysia. Nah, tiba-tiba sekarang yang berkuasa di sana bukan orang Melayu, tapi sekarang di sana yang berkuasa adalah orang Tionghoa penguasanya yang mayoritas. Betul. Tulisan Dr. Syahganda ini saya besok mau cari Dr. Syahganda karena menurut saya menarik, saya mau wawancara. Tapi sebelumnya saya mau menyatakan sikap saya sebagai warga negara Indonesia. Urusan Ustadz Abdul Somad dideportasi di Singapura bukan urusan agama. Ini urusan pride bangsa, harga diri bangsa Indonesia. Ustadz Abdul Somad saya lihat itu sebagai simbol, sebagai bagian dari negeri ini yang berkunjung bersama keluarga, dipermalukan itu. Boleh masuk, kemudian ditarik, disuruh pulang. Padahal dia tamasya dengan anak istri, bukan untuk ceramah. Jadi ditolaknya Ustadz Abdul Somad di Singapura. Mungkin di liburan, tapi masalah harga dipermalukan ya. Kalau tokoh sebesar Ustadz Abdul Somad yang pengikutnya jutaan bisa diperlakukan begitu di negara Singapura, bagaimana Lius Sung Karisma, bagaimana warga-warga lain? Jadi saya melihat Singapura hanya welcome dan memberikan karpet merah hanya kepada para koruptor dari Indonesia. Seorang ulama sebesar Ustadz Abdul Somad bisa digituin. Saya bukan karena dia ustadznya, tapi saya melihat warga negara Indonesia diperlakukan oleh negara yang cuma sebesar, kalau di peta itu istilahnya cuma red dot,
karena bentuknya nggak ada tuh cuma titik merah. Jadi keterlaluan itu. Kalau kita diam Dia aja marah rakyatnya, banget, guys. menurut saya ini ada yang salah. Karena saya merasa inilah saatnya bangsa Indonesia menunjukkan kecintaannya kepada merah putih, kepada negara Iya, Republik betul. Indonesia, negara berdaulat. Jangan sampai ada warga negaranya yang dizolimi, dihina, dipermalukan di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Singapura terhadap Ustadz Abdul Somad. Sebetulnya Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew maupun penerusnya Lee Hsien Loong itu luar biasa. Jadi teladan. Orang mau bilang dia rasialis, dia berani taruh presidennya Muslim. Tapi ini kok jadi begitu? Ini ada yang salah. Harusnya pemerintah Singapura memberikan izin, bahkan ngajak keliling Ustadz Abdul Somad. Kalau dianggap oleh pemerintah Singapura, pikiran Ustadz Abdul Somad itu radikal, harus ditunjukkan bahwa Singapura itu bisa rukun, bisa bersatu, bahkan presidennya dipilih beragama Islam. Saya beragama Buddha, mendukung Abdul Somad itu bukan karena agama, tetapi ini mengenai harga diri bangsa kita. Kalau kita sebagai sesama warga negara tidak memberikan solidaritas dengan melakukan sikap yang tegas dan keras terhadap tindakan ini, besok bisa terjadi pada kita yang nggak ada apa-apanya di mata Singapura. Ingat, Singapura menurut catatan rakyat Indonesia hanya hormat kepada para koruptor yang menyimpan uang di sana. Itu catat. Saya berharap pemerintah Singapura segera meminta maaf kepada Ustadz Abdul Somad dan bangsa Indonesia. Kalau tidak sekarang kita menunjukkan harga diri kita dengan cara nggak susah-susah, nggak usah injak Singapura lagi lah. Kita boykot, kita negeri yang besar, negeri yang kaya, nggak butuh ke Singapura pun nggak apa-apa. Saya punya resiko. Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, saya ini Lee Hsien Loong. Walaupun kita satu marga, saya lebih membela warga negara Indonesia yang namanya Ustadz Abdul Somad. Walaupun saya tidak pernah bertatap muka. Catat warga Indonesia. Saatnya sekarang kita tunjukkan kita Indonesia rakyatnya bisa kompak dan menjaga harga diri bangsa. Terima kasih. Salam Liu Sung Karisma. Demikianlah video daripada Liu Sung Karisma, guys. Wow. Dalam video ini dia mengatakan bahwa dia adalah Buddha. Dia bukan Muslim, tapi dia sangat membela nasib Ustadz Abdul Somad, guys. Bukan karena dia seorang ustadz, tapi dia bangsa Indonesia. Itu katanya. Dan kata-kata ini lahir daripada seorang warga negara Indonesia berketurunan Tionghoa, guys. Dia melahirkan rasa marahnya kepada Singapura karena melayan Abdul Somad yang sangat tidak menyenangkan hati, guys. Apabila ini berlaku, maka channel Liu Sung Karisma di sini meluahkan rasa tidak puas hatinya. Dia terpanggil untuk mengkritik Singapura, guys. Dan dia mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad datang ke Singapura mengikut saluran yang betul. Dia bukan mengikut laluan ilegal, guys. Menurut sejarah Singapura asalnya adalah milik orang Melayu, dikuasai oleh orang Melayu. Namun pada masa kini dikuasai oleh orang Tionghoa. Dalam diri mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad datang ke Singapura bukan untuk berceramah agama, tapi dia datang bersama anak dan istri ke Singapura bukan bertujuan keagamaan. Dia hanya melawat Singapura, guys. Ustadz Abdul Somad telah pun diarah keluar dari Singapura dengan cara yang paling tidak menyenangkan, guys. Pada saya, cara Singapura melayan Ustadz Abdul Somad waktu itu merupakan satu penghinaan, guys. Menurut admin dalam video ini, yaitu Lee Si-su, dia mengatakan bahwa pemimpin Singapura, Lee Kuan Yew, dan sekarang ini diketuai oleh Lee Hsien Loong, dan dia adalah Lee Si-su. Dia mengatakan bahwa mereka adalah satu marga. Namun dia lebih memilih untuk membela Ustadz Abdul Somad, guys. Ini merupakan harga mati warga NKRI, guys.
Inilah kata-kata yang keluar daripada seorang warga Tionghoa yang mempunyai kecintaan kepada Indonesia yang sangat mendalam, guys. Dan jelas dilihat dalam video ini, dia sangat marah dan dia tidak berpuas hati. Dan dia mengatakan bahwa kita tidak perlu ke Singapura, karena Singapura itu hanya melayan mereka yang koruptor, yang melabur ke negara mereka. Tapi bagi mereka yang berpikiran radikal, mereka tidak mau melayannya, guys. Itu antara yang coba dirongkaikan oleh Lee Si-su dalam video ini. Secara keseluruhan dalam video ini saya melihat bahwa Lee Si-su ataupun channel Louis Sung Karisma Official coba untuk memberitahu kepada publik tentang kenapa kita boikot Singapura. Tidak perlu datang ke Singapura karena mereka melayan warga Indonesia yang bergelar Ustadz Abdul Somad ini dengan begitu memalukan, guys. Dan dia mengatakan bahwa kita tidak akan rugi sekiranya kita tidak datang ke Singapura, karena Indonesia lagi banyak tempat yang menarik berbanding di Singapura, guys. Secara keseluruhan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Louis Sung Karisma yang mengatakan bahwa dia bukan membela Ustadz Abdul Somad karena dia seorang ustadz, tapi dia membela Ustadz Abdul Somad karena dia merupakan warga negara Indonesia, guys. Dia adalah bangsa Indonesia, dan ini menunjukkan bahwa dia melahirkan rasa kecintaannya kepada bangsa Indonesia itu, bahwa antara semua bangsa yang ada di Indonesia mesti saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bantu membantu, guys. Itu yang dia coba suarakan dalam video ini, guys. Saya memang terbaik channel Louis Sung Karisma Official karena membangkitkan jati diri yang sangat patriotis, guys. Ini adalah warga Tionghoa yang sangat patriotis, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan dan gambaran yang Razli Studio dapat daripada channel Louis Sung Karisma Official. Sekiranya Anda mempunyai pandangan sendiri terkait dengan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.